Beragam cara dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk menumbuhkan kedisiplinan setiap negara di antara para menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih, mulai dari hambarang retreat hingga pembekalan lembah tidar. Lalu seberapa efektif military way Prabowo Subianto dalam menjaga soliditas kabinetnya? Kita akan bahas bersama Prita Laura, tenaga ahli utama PCO, dan Al Araf, pengamat militer sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selamat malam Mbak Lulu dan juga Mas Araf. Halo, Selamat malam, Mbak. Baik, saya mau ke Mbak Prita terlebih dahulu yang juga sedang berada di Lembah Tidar. Mbak Prita, hari ini Presiden membantah pembekalan ini bersifat militeristik. Lalu kalau bukan militeristik, gaya apa pembekalan Kabinet Merah Putih ini? Ada seragamnya, sepatu larsnya, mungkin boleh dijelaskan Mbak Prita? Jadi Presiden Prabowo ini mengambil hal-hal yang terbaik dari berbagai cara. Kalau kita lihat apa yang dilakukan pertama kali ketika seluruh jajaran Kabinet Merah Putih ini diundang. Pertama kali adalah ke rumah dari Presiden Prabowo, yaitu di Hambalang. Disinilah welcoming dengan cara kekeluargaan, diundang ke rumah. Dan kemudian di sana dibukalah berbagai perspektif satu visi yang sama. Dan kemudian ditebalkan lagi. Salah satu poin yang penting, yang baik, yang kita tahu bersama ini baik dalam militer, adalah garis komando, kepemimpinan, leadership, disiplin. Inilah yang kemudian dibangun. Jadi dikatakan di sini sebenarnya Presiden Prabowo tidak menggunakan cara militeristik, menggunakan hal-hal yang terbaik dari berbagai cara yang ada untuk membentuk satu tujuannya, super tim total football. Tim yang kompak, yang punya tujuan yang sama dengan berbagai perannya, tapi gawangnya satu, golnya gol bersama, yaitu visi Indonesia Emas 2040. Oke, super total tim yang bisa langsung bekerja, yang gawangnya sama. Nah, saya mau ke Mas Al Araf dulu. Mas Araf, ini kan sebenarnya gaya ini sempat dilakukan ya pasca rekrutmen di perusahaan, misalnya di perusahaan swasta, ataupun mungkin ada beberapa perusahaan spesifik, ataupun bahkan rekrutmen media juga ada yang melakukan gaya retret seperti ini. Mengapa dalam beberapa kesempatan menurut Anda hal ini kurang pas atau jadi bentuk militerisasi sipil, Mas Araf? Ya, ini memang bentuk militerisasi sipil. Dalam bahasa teori keamanan disebut dengan militerisme. Menggunakan simbol-simbol militer di dalam proses retreat dengan menggunakan akademi militer sebagai basisnya. Kalau perusahaan-perusahaan lain dia nggak pernah menggunakan akademi militer dalam proses retreat. Jadi menurut saya memang ada nuansa dan dimensi militerisme yang kuat dalam pelatihan kabinet ini. Nah, itu merupakan simbol politik kekuasaan yang kita bisa melihat bahwa sejak awal pemerintahan Pak Prabowo dalam teori politik keamanan itu ada yang disebut dengan istilah sekuritisasi. Apa yang dimaksud dengan sekuritisasi dalam teori keamanan adalah menarik isu-isu yang bukan menjadi domain pertahanan keamanan menjadi wilayah pertahanan keamanan. Nah, penempatan misalkan Mayor Teddy di dalam sekretaris kabinet itu sekuritisasi pertama. Mayor Teddy itu militer aktif, tapi dipaksakan di sekretaris kabinet. Menurut Undang-Undang TNI 34 2004 itu melanggar pasal 47 Undang-Undang TNI 34 2004 karena tidak dimungkinkan militer aktif duduk di sekretaris kabinet walaupun dia statusnya bukan kementerian katanya, tetap tidak boleh, hanya beberapa kementerian yang boleh. Yang kedua, sekuritisasi terjadi ketika pelatihan camp di akademi militer ini. Kita harus tahu filosofi akademi militer itu adalah basis tempat di mana mendidik perwira TNI AD untuk menjadi tentara yang profesional dalam rangka apa? Menjaga pertahanan negara. Tidak semua para menteri itu fokus di wilayah pertahanan negara, jadi tidak perlu juga retreat sampai ke akademi militer. Kalau fungsinya hanya sebatas retreat membangun team building dan soliditas, bisa dilakukan di tempat lain, tidak di akademi militer. Dan tidak perlu menggunakan seragam militer. Hal itulah yang kemudian menjadi simbol-simbol yang memperlihatkan memang rezim kekuasaan ini memperlihatkan corak militerisme itu. Gitu, Mbak. Oke, ini berarti ada simbol-simbol yang menjadi politik kekuasaan. Mbak Prita, saya mau ke Anda. Mbak, apakah, ataupun pertanyaan ada dua Mbak, mengapa harus diakmil? Dan yang kedua, apakah memang
setelah Hambarang retreat kemudian dirasa kurang kompak begitu ataupun dirasa kurang oleh Pak Prabowo sehingga diperlukan retreat 2.0. Apakah memang ini bentuk kekhawatiran Pak Prabowo dengan komposisi kabinet yang menteri dan juga wakil menterinya yang sangat banyak begitu sehingga koordinasi dan kekompakan ini harus jadi poin utama begitu? Mbak Prita? Mbak Prita, Anda mendengar suara saya, Mbak Prita? Oke, sepertinya terkendala koneksi. Iya, Oke, Mbak Prita, ya, sudah kembali mendengar? boleh tolong diulangi? Boleh, Ya, boleh boleh Mbak. tolong Nah, diulangi, ini Mbak Prita, ini tadi Mas Araf menyebutkan rasa-rasanya tidak perlu kalau misalnya hanya team building, emotional bonding itu dibangunnya di Akmil begitu. Ada simbol-simbol politik kekuasaan yang mencerminkan gaya militeristik seperti itu. Pertanyaannya dua Mbak, kenapa harus di Akmil, tidak di tempat lain yang lebih dekat dengan misalnya dengan Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan. Yang kedua juga apakah adanya retret kedua ini, karena yang pertama ada di Hambalang, tadi Mbak Prita juga sudah sempat sebutkan ya, ini bentuk kekhawatiran Mbak dengan kabinet cukup banyaknya ataupun kabinet gemuk Pak Prabowo begitu sehingga koordinasi kurang sehingga dibutuhkan kekompakan sampai 2 kali retret, seperti apa Mbak Prita? Ya, ketika seseorang memiliki sebuah interpretasi, itu tentu kebebasan masing-masing untuk berpendapat dan melihat apa yang terjadi. Namun di sini saya juga sedang berada di Lembah Tidar bersama dengan para menteri. Saya berbincang dengan banyak menteri yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu karena saya tentunya harus minta izin terlebih dahulu untuk bisa menyebutkan nama dari masing-masing beliau. Ada 4 hal yang saya temukan sama dari seluruh menteri-menteri ini. Yaitu pertama adalah sebuah semangat patriotik yang timbul dari proses ini. Kemudian yang kedua adalah sebuah kedisiplinan. Saya melihat sendiri bagaimana menteri-menteri ini begitu takut terlambat, mengikuti semua arahan sesuai dengan apa yang dikomandokan. Kemudian juga tercipta sebuah visi yang sama. Mereka menyampaikan bahwa kalau begini kita jadi tahu lah kita mau kemana, kita mau ngapain, strateginya sama. Dan kemudian yang keempat adalah sebuah kegembiraan. Jadi di sini menteri-menteri ini dengan keakrabannya, dengan kemudian batas-batas mungkin yang selama ini dengan kerenggangan hubungan ini menjadi solid, menjadi cair, menjadi guyup begitu ya. Kita langsung saja kepada hasilnya, outcome-nya seperti apa yang kita harapkan dengan 4 hal ini, yaitu sebuah semangat patriotisme, disiplin, visi yang sama, strategi yang sama, dan juga sebuah kegembiraan, kita akan menemukan nanti sebagai outcome-nya sebuah aksi-aksi, sebuah kerja-kerja yang kompak, sebuah kerja-kerja yang bisa mengakselerasi hal-hal yang memang kita perlu akselerasi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita bisa melihat sebuah inovasi-inovasi dari kegembiraan yang ada, sebuah kerjasama yang dulunya birokrasi silo kita bisa menemukan. Jadi kembali saya tekankan, mari kita fokus kepada hasilnya. Apa yang bisa dibangun dalam diri dari para menteri di Kabinet Merah Putih ini, yang pastinya ini adalah sebuah modal yang sangat penting untuk mereka membangun bangsa ini, untuk mengerjakan berbagai tantangan-tantangan yang ada bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, di tantangan global. Harus ada sebuah internalisasi pesan seperti ini yang memang caranya dilakukan dengan seperti ini. Kita tahu dalam hal komunikasi, sebuah pesan tidak bisa diinternalisasi hanya dengan kata-kata, tapi ada sebuah pengalaman. Experience adalah sebuah cara untuk kemudian menanamkan pesan dengan sangat kuat. Inilah yang kemudian ingin dihadirkan oleh Presiden Prabowo. Oke, saya mau ke Mas Araf sebelum jeda. Mas Araf, ini kalau di militer ini kan biasanya satu angkatan bisa terbentuk emotional bondingnya karena bertahun-tahun bersama. Nah ini tadi Mbak Prita menyebutkan ada suasana gembira, kekompakan, guyup, cair. Kalau yang 3 malam ini efektif gak ya Mas? Ya, gini. Pertama, kalau tujuannya aspek patriotisme dan kedisiplinan, itu satu proses yang tidak bisa dilakukan dalam 4 hari. Ya, itu dalam pembangunan pelatihan dan pendidikan dia aspek kognitif. Penggunaan aspek kognitif dalam patriotisme dan kedisiplinan itu butuh sistem pendidikan, dan salah satunya adalah misalnya akademi militer. Akademi militer aja harus 3 tahun, nggak bisa dalam 4 hari. Jadi buat saya itu hanya gimmick, isu tentang
aspek patriotisme dan kedisiplinan, karena 4 hari itu tidak cukup. Toh lagi pula mereka sebagian besar adalah sudah merupakan pemimpin yang sudah ikut Lemhanas ataupun ikut pernah menjadi menteri. Jadi itu sudah teruji. Ketika Pak Prabowo mengangkat mereka jadi menteri, saya rasa itu menjadi salah tolak ukur ya, soal kedisiplinan dan lain sebagainya. Jadi buat saya tujuan itu hanya sebatas gini. Soal kegembiraan, saya mau bilang begini, ini bukan saatnya kita bergembira. Ini saat masa di mana kita semua sebagai bangsa harus prihatin atas kondisi kebangsaan. Jadi kalau di sana merasa terjadi kegembiraan, di luar sini, di masyarakat Indonesia terjadi keprihatinan. Keprihatinan apa? Indonesia harus membayar beban hutang yang besar tahun depan. Keprihatinan apa? Keprihatinan tentang terjadinya kondisi kesenjangan ekonomi yang serius di Indonesia. Ya, saya baru baca berita beberapa waktu lalu, seorang warga negara di Kupang, NTT, mau mencoba bunuh diri dengan menusuk perutnya sendiri karena tidak bisa membeli beras. Keprihatinan. Ada juga orang karena pengangguran, udah sekian lama nggak bisa menghidupi keluarganya, mencoba bunuh diri. Keprihatinan. Ada realitas kesenjangan ekonomi yang serius. Jadi buat saya, kalau tujuan untuk kegembiraan, menurut saya bukan itu. Kabinet dan presiden dan pemerintah dipimpin untuk membangun kebahagiaan kepada rakyat. Oleh karena itu, ada realitas kesenjangan ekonomi yang serius di Indonesia, ada problem-problem sosial lain yang serius di Indonesia, yang saatnya saat ini kita bukan bicara tentang kegembiraan, tapi membangun keprihatinan sosial, solidaritas sosial pada mereka-mereka yang mengalami ketidakadilan. Jadi buat saya aneh sekali kalau kemudian tujuannya pada akhirnya adalah untuk membangun kegembiraan di antara kabinet. Padahal kabinet dan pemerintah dan presiden dipilih untuk mengabdi kepada rakyat, untuk menciptakan bagaimana masyarakatnya sejahtera. Jadi ini sesuatu yang menurut saya menjadi catatan. Oke, baik, kita akan menilik lebih jauh seberapa efektif dan apakah memang pembekalan di Lembah Tidar ini hanya sekedar gimmick. Tapi tahan dulu, nanti masih akan bersama dengan 2 narasumber kami pada malam hari ini. Informasi lainnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Pilihan Indonesia. Anda masih menyaksikan Pilihan Indonesia dan kami masih akan membahas soal beberapa ataupun seberapa efektifnya military way Presiden Prabowo menjaga soliditas Kabinet Merah Putih. Dan masih bersama kami, terhubung bersama kami Prita Laura, tenaga ahli utama PCO, dan Al-Araf, pengamat militer sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saya mau ke Mbak Prita. Mbak Prita, ini kan ada fakta integritas yang ditandatangani para menteri dan juga wakil menteri Kabinet Merah Putih. Ini apakah simbol ataupun wujud presiden memang ingin mengutamakan loyalitas para menterinya kepada presiden dan bukan partai politik? Ya, baik Mbak Diana, tapi sebelumnya boleh saya menanggapi dulu Mas Araf ya? Boleh, silakan Mbak. Mas Araf, kami hargai betul pendapatnya Mas Araf dan kami merasakan betul kegelisahan yang dirasakan oleh Mas Araf. Di mana sebenarnya kegelisahan ini pula yang dirasakan oleh Presiden Prabowo dan berkali-kali disampaikan jadi deliver ya, disampaikan rasanya kepada para menteri Kabinet Merah Putih, kegelisahan yang sama. Agar tidak lagi ada kepentingan pribadi, tidak lagi ada kepentingan partai politik, tapi ini adalah satu kepentingan bangsa dan negara. Bahkan Pak Prabowo menyampaikan bahwa jangan setia kepada seorang Prabowo Subianto, tapi setialah kepada bangsa dan negara. Kegelisahan yang sama Mas dirasakan. Nah, saat ini menghadapi kegelisahan tersebut ada sebuah cara-cara baru yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk membentuk satu soliditas tim. Sebuah cara baru yang marilah kita, masyarakat Indonesia, memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Kabinet Merah Putih untuk menyamakan visinya terlebih dahulu. Ini Kabinet Merah Putih belum mulai bekerja, baru menyamakan visinya, baru kemudian mengatur strateginya. Mari kita berikan kesempatan, jangan terlebih dahulu kita melakukan judgement begitu ya sebelum dilakukan pekerjaan tersebut. Tapi kami hargai concern-nya, kami hargai juga kegelisahannya, di mana memang itu hal yang perlu untuk kita bangun, untuk menciptakan satu sistem yang juga dibutuhkan demokrasi di negara ini. Bicara soal fakta integritas, Diana,
fakta integritas ini adalah suatu hal yang sangat fundamental dibangun oleh Presiden Prabowo, di mana bukan hanya fakta integritas untuk menjaga integritas anti korupsi, tapi ini juga berkali-kali disampaikan dalam pembekalan di Hambalang dan juga di Magelang. Hari ini pembekalan sangat konkret dilakukan dari mulai KPK, BPKP, BPK sampai PPATK, Kejaksaan dan Kepolisian. Kalau kita bicara mengenai bagaimana pencegahan korupsi, ini kita bicara dari hulu sampai dengan hilir. Hilir adalah soal penindakan dan hilir maksud saya adalah soal pencegahan dan kemudian penindakan. Nah, ketika pencegahan dilakukan, tentunya yang paling awal bukan hanya sekedar membangun sistem. Sistem sudah terbangun dan akan diperkuat. Tapi yang paling penting menyampaikan sebuah komitmen, sebuah ketegasan dari pemimpin tertinggi Pak Prabowo bahwa jangan main-main untuk kemudian berani melakukan korupsi. Jangan main-main ini disampaikan dengan sangat baik dan terus-menerus disampaikan. Jadi ini adalah sebagai satu bentuk upaya pencegahan sebenarnya dari Presiden Prabowo agar yang kita gelisahkan selama ini, bagaimana kebocoran uang negara ini tidak terjadi. Ini yang kita harus berikan kesempatan untuk benar-benar Kabinet Merah Putih bekerja agar bisa menjawab kegelisahan masyarakat, kegelisahan saya dan kegelisahan banyak masyarakat Indonesia lain. Oke, Mas Araf, saya mau Anda menanggapi Mbak Prita. Ini disebutkan bahwa masih ada persamaan persepsi dan belum mulai bekerja. Perlu nggak ya Mas ya adanya persamaan persepsi seperti ini? Apakah memang caranya harus 4 hari 3 malam, retret seperti ini, atau sebenarnya bisa dalam rapat-rapat koordinasi seperti biasa saja Mas, supaya lebih sederhana dan lebih hemat budget misalnya? Begini, pertama Pak Prabowo sendiri Presiden sudah punya agenda visi misi dan program kerja yang jelas. Semua orang sudah membaca itu. Sehingga para menteri sudah bisa memahami dan mengerti tentang program agenda ke depan. Sehingga itu poin pertama. Yang kedua adalah kalau ada upaya pendalaman, maka saya ingin katakan apa prioritas Pak Prabowo ke depan. Sehingga kemudian apa tugas dan fungsi menteri. Fungsi menteri adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Itu diatur dalam undang kementerian. Yang kedua adalah membangun dan membantu merumuskan kebijakan strategis. Tadi kata Mbak Putih disebut dengan misi. Nah, kalau itu yang menjadi target di dalam agenda 5 tahun ke depan, maka pendidikan dan pelatihannya bukan di akademi militer, itu keliru. Tapi di Lembaga Pertahanan Keamanan Nasional Lemhanas. Ada jenjang proses pelatihan dan pendidikan buat pemimpin bangsa ini. Salah satu tempatnya adalah yang namanya Lemhanas. Lemhanas adalah tempat untuk berpikir tentang kebijakan strategis. Jadi kalau mau berbicara tentang misi dan strategis, itu di situ. Dan itu lebih tepat, bukan di akademi militer. Akademi militer adalah tempat wadah candra di muka buat mendidik prajurit TNI AD menjadi perwira. Yang itu domainnya jauh sekali dalam bicara tentang tujuan membangun misi, kebijakan strategis sesuai dengan fungsi-fungsi kabinet tadi. Sehingga orang menganggap ini adalah bentuk militerisasi, militerisme, simbol-simbolnya terlihat. Dan yang dikhawatirkan ke depan, ini akan menjadi pola dan kebijakan dalam pendekatan keamanan, politik keamanan ke depan. Misalkan dalam proses penanganan Papua, pembahasan RUU TNI yang tentu akan penuh dengan nuansa sekuritisasi jika itu dipaksakan dan akan mengancam kehidupan demokrasi. Itu bacaan ke depannya, karena politik keamanannya sejak mengangkat Mayor Teddy jadi Sekap, sekarang membuat camp di Akademi Militer, kita melihat nuansa sekuritisasi itu terjadi. Itu pertama. Yang kedua adalah, saya setuju sekali kalau kemudian agenda Pak Prabowo dalam melakukan pemberantasan korupsi, karena itu agenda penting. Karena kita tahu korupsi menjadi persoalan serius. Nah, kalau itu tujuan utamanya, maka yang paling utama adalah, Mbak, kita harus justru mendorong para menteri tadi untuk melakukan pelatihan dan pendidikan di KPK, atau KPK yang melakukan itu, pendidikan anti korupsi, pencegahan korupsi, supaya uang negara yang nanti dikelola oleh pejabat-pejabat tersebut oleh para menteri tidak bocor, tetapi benar-benar untuk kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Jadi salah lagi kalau kemudian tujuannya adalah untuk melakukan agenda pemberantasan korupsi bukan di akademi militer, tapi lebih tepat kalau pelatihan dan pendidikannya di KPK, di Kuningan itu lebih bagus. 2-3 hari udah cukup untuk melakukan pembekalan tentang bagaimana melakukan pencegahan korupsi, supaya tidak terjadi korupsi, dan lain sebagainya itu. Itu yang lebih pas, bukan di akademi militer. Kalau di akademi militer, dimensi dan nuansanya jelas memperlihatkan simbol-simbol militerisme tadi itu. Nah, ini menjadi
catatan buat saya. Harusnya ke depan proses-proses seperti ini lebih tepat di Lemhanas atau kalau untuk korupsi di pelatihan dan pendidikan di KPK. Kalau pengen bicara kebijakan lebih strategis, melakukan upaya-upaya seperti ini di dalam kampus dengan mengundang guru-guru besar untuk menguji agenda 5 tahun ke depan. Apalagi punya mimpi sampai 2045, karena kampus menjadi wilayah yang objektif untuk melakukan pelatihan dan pendidikan supaya kita memiliki kualitas yang baik dalam pembangunan bangsa ke depan. Gitu, Mbak. Baik, saya mau ke Mbak Prita. Mbak Prita, tadi Mas Araf menyampaikan ada kekhawatiran bahwa pola pendekatan militeristik ini akan jadi pendekatan kebijakan Presiden Prabowo ke depannya. Bagaimana Anda meyakinkan bahwa ini hanya preferensi gaya kepemimpinan saja, bukan soal pendekatan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo ke depannya? Baik, saya sampaikan apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa Presiden Prabowo mengambil hal yang terbaik dari berbagai cara. Yang pertama dilakukan adalah mengundang para Menteri Kabinet Merah Putih ini ke rumah beliau di Hambalang. Ini adalah pendekatan kekeluargaan, welcoming dengan sebuah pendekatan kekeluargaan. Kemudian dilanjutkan dengan hal mencoba mengambil poin baik juga dari bagaimana kepemimpinan, kekompakan dari cara militer. Dan kemudian nanti akan ada lagi yang berikut. Saya mau sampaikan contohnya satu hal yang sederhana yang tadi kami saksikan begitu ya. Di awal pagi hari para menteri dilakukan latihan baris berbaris, dibagi dalam 4 kelompok, di mana latihan baris berbaris dipimpin oleh para tentara dengan pangkat letnan begitu ya. Nah, yang menjadi anggota atau pesertanya di sana ada Presiden Prabowo, ada Wakil Presiden Mas Gibran, kemudian juga ada jenderal-jenderal juga yang kita tahu, ada Pak Wiranto, ada Pak Samsudin. Mereka semua menjadi peserta untuk kemudian balik kiri, hadap kanan, kemudian serong kiri, serong kanan. Nah, ini adalah sebuah contoh hal praktek yang sangat sederhana yang memberikan contoh sebuah memori pengalaman bagi para menteri ini, bagaimana taatan, bagaimana kita mengikuti seorang pemimpin, begitu. Dan kesamarataan menaruh semua gelar-gelar dan apapun statusnya dan mengikuti arahan pimpinan, bergerak bersama satu komando. Ini pengalaman sederhana yang kemudian pastinya lagi-lagi bisa memberikan sebuah experience bagaimana bergerak bersama, bagaimana menaruh segala atribut, dan kemudian kita bergerak bersama bertujuan yang sama. Pengalaman-pengalaman ini bisa dihadirkan dengan cara-cara yang dihadirkan di Magelang ini. Sederhana, dalam waktu yang singkat namun berkesan. Dan kita harapkan bisa menjadi sebuah output, satu visi langsung aktif dari para menteri. Oke, Mbak Prita, saya terakhir mau ke Anda lagi. Besok ini kan masih ada pembekalan terkait hilirisasi, kemudian ada makan bergizi gratis hingga ketahanan pangan. Nah, ini apa yang berbeda, Mbak, dari segmen-segmen ataupun sesi-sesi pembicaraan sebelumnya? Apakah sudah menyangkut nanti aksi konkret yang bisa seketika para menteri yang berkaitan, yang bersangkutan pulang kemudian langsung bisa bertindak atau seperti apa, Mbak? Mungkin boleh diberikan kisi-kisinya untuk agenda besok, Mbak Prita? Baik, di sini ada 3 yang utama saya lihat ya. Pertama tadi penyamaan visi, dan kemudian kedua dibicarakan dalam ruang-ruang yang memang bicara strateginya seperti apa. Memang tidak terbuka bagaimana strategi ini dilakukan, karena tentunya kita tidak bisa membuka ketika strategi disampaikan ke ruang publik, tidak semuanya bisa dibuka. Nah, ini kenapa demikian? Karena kalau kita kemudian misalnya ada kemudian tantangan-tantangan begitu ya, strategi-strategi ini kan memang ada yang kemudian kita harus simpan untuk kemudian langkah-langkah ke depan. Strategi ini disampaikan, kemudian juga yang paling penting juga adalah koordinasi. Jadi di sini Mbak, ada ruang-ruang rapat-rapat kecil untuk kemudian para menteri melakukan koordinasi. Ada koordinasi lakukan di masing-masing kementerian koordinator. Kemudian juga ada yang lintas Kemenko, jika kemudian program ini membutuhkan sebuah kerjasama yang lintas Kemenko. Di sini bukan hanya pembekalan, di sini bukan hanya sebuah acara untuk merapatkan barisan atau kemudian membuat diguyuk tim, tapi di sini juga adalah ajang untuk kemudian para menteri bisa melakukan rapat-rapat koordinasi yang dalam konteks retret adalah kita membuat jarak dengan kebisingan sehari-hari. Jadi bisa fokus dilakukan. Di sini semua itu dilakukan.
Ini yang kita lihat, makanya kemudian kami bisa menyampaikan bahwa ini adalah sebuah bentuk konkret dari satu sisi langsung aktif. Hasil dari rapat di sini kami yakinkan akan menjadi sebuah gerak yang cepat dari aksi-aksi berikutnya untuk menjawab tantangan-tantangan bangsa. Tadi dikatakan makan bergizi gratis adalah bagian dari program hasil terbaik cepat. Kemudian juga hilirisasi menjadi satu concern dari Pak Prabowo karena memang Pak Prabowo sangat concern, sangat memperhatikan bagaimana kehandalan kita untuk mengolah sumber daya, sumber alam kita. Jadi bagaimana nilai tambah itu menjadi sebuah masukan yang memang untuk dirasakan masyarakat. Oke, baik. Terakhir dari Mas Araf. Mas Araf, ini apa indikator keberhasilan dari agenda ini sehingga masyarakat bisa mengawasi bahwa tujuan-tujuan mulia yang tadi disampaikan oleh Mbak Prita bisa diawasi langsung oleh masyarakat? Ya, kalau tujuannya untuk membangun gerak bersama sebenarnya nggak perlu sampai pelatihan di akademi militer, Pak. Karena pada dasarnya menteri itu sudah menyadari dalam undang-undang kementerian mereka adalah pembantu presiden di dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dan presiden sendiri sudah memiliki visi dan program yang sama. Sinergitas kerja itu bisa dilakukan dalam rapat-rapat kabinet atau pertemuan-pertemuan di luar akademi militer itu. Jadi menurut saya pertemuan agenda yang terjadi di akademi militer ini sesuatu yang tidak perlu sesungguhnya ya, dan bisa dilakukan di ruang yang lain. Yang kedua, saya lebih menginginkan agar kita berpikir tentang bagaimana kita prihatin dengan kondisi kebangsaan kita. Jangan justru kita jauh dari ruang-ruang seperti itu. Nah, dalam konteks itu tentu apa yang terjadi dalam konteks Magelang, pengangkatan Mayor Teddy, itu semuanya penanda menguatnya sekuritisasi dan militerisme dalam kekuasaan hari ini. Dan ke depan tentu punya pola kecenderungan dalam kebijakan politik keamanan, pola-pola sekuritisasi akan potensial diterapkan dalam konteks misalkan Papua, dalam konteks pembahasan rancangan undang-undang TNI, yang hal-hal tersebut akan bisa menimbulkan potensi ancaman bagi kehidupan demokrasi, dan saya rasa ini alarm bagi kekuatan-kekuatan demokrasi untuk mengantisipasi kebijakan politik keamanan ke depan. Sehingga buat saya kurang pas dan kurang tepat jika dilakukan di sana, tapi lebih pas dilakukan pelatihan dan pendidikan semacam ini di Lemhanas atau juga di KPK yang jauh lebih penting. Karena soal korupsi jadi soal kita bersama, jadi kalau pengen melatih dan melakukan pendidikan kepada mereka secara singkat, itu lebih pas di KPK ataupun di Lemhanas. Terima kasih, Mbak. Baik, kita harapkan penataran para menteri di Lembah Tidar ini bisa bermanfaat langsung buat masyarakat dari segi koordinasi antar menteri sehingga program-program ke depannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Dua narasumber kami pada malam hari ini ada Mbak Prita Laura, tenaga ahli utama PCO, dan juga ada Mas Al Araf, pengamat militer sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selamat malam Mas dan Mbak. Terima kasih, selamat malam. Mbak Diana, makasih Mas Sarah.